Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya Angel, Flovia, dan Ivy akan menjelaskan mengenai Echinodermata. Hal-hal yang akan kami bahas pada video kali ini ialah ciri umum, sistem organ, klasifikasi, peranan, dan contoh dari Echinodermata. Echinodermata itu apa sih? Jadi Echinodermata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu echinos yang berarti duri, dan derma yang berarti kulit. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Echinodermata adalah hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang yang permukaan tubuhnya diselubungi oleh kulit berduri. Echinodermata adalah filum hewan laut yang mencakup bintang laut, teripang, dan beberapa kerabatnya. Dan kelompok hewan ini ditemukan di hampir semua kedalaman laut. Ciri umum Echinodermata. Echinodermata memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama, makanannya berupa organisme-organisme yang lebih kecil atau sisa-sisa organisme mati. Ciri yang kedua, tubuhnya tidak bersegmen atau tidak berruas-ruas. Ciri yang ketiga, memiliki tubuh yang simetri bilateral pada saat larva, dan di saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. Dan ciri yang keempat, memiliki kaki ambulakral atau kaki buluh yang berfungsi untuk bergerak, kemudian tidak memiliki kepala dan tidak memiliki otak. Sistem organ Echinodermata. Sistem pencernaan makanan itu lengkap tetapi sederhana. Ada beberapa spesies juga yang tidak mempunyai anus. Sistem sirkulasi. Sistem radial mengalami reduksi. Xilem biasanya luas berisi sel-sel amebosit. Pada saat larva, rongga tubuh berfungsi sebagai sistem vaskular air dengan kaki ambulakral. Sistem ini dipakai untuk berjalan, bernafas, ekskresi, dan menangkap mangsa. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan berbeda-beda pada tiap anggota kelompok Echinodermata. Ada yang menggunakan kaki tabung, insang kecil, atau pohon respirasi. Sistem reproduksi. Reproduksinya ada yang secara aksesual dan seksual. Secara aksesual yaitu dengan regenerasi atau pembelahan sel, secara seksual dengan fertilisasi telur dan sperma di dalam air, atau bisa kita sebut fertilisasi eksternal. Sistem syaraf. Sistem syarafnya berupa cincin di sekitar mulut dan berupa sistem syaraf radial. Klasifikasi pertama dalam Echinodermata ialah Asteroidea. Asteroidea atau yang biasa disebut juga bintang laut merupakan hewan invertebrata yang memiliki simetri radial yang umumnya memiliki 5 atau lebih lengan. Lapisan tubuh yang dimiliki bintang laut adalah lapisan tripoblastik atau 3 lapisan. Pada reproduksinya, ia dapat melakukan reproduksi seksual dan aseksual, yaitu fragmentasi. Ia memiliki habitat di daerah pantai atau dasar laut yang tidak terlalu dalam. Pada permukaan kulit tubuh binatang laut terdapat duri-duri yang tersusun dari zat kapur yang berbagai ukurannya, dan organ-organ tubuhnya bercabang di seluruh lengannya. Pada bagian tubuh bagian dorsal berkulit duri tumpul dan tersusun dari zat kapur. Di bagian dasar di antara duri-durinya terdapat jepit atau pedicelaria yang berfungsi untuk menangkap mangsa, melindungi insang dermal, dan melindungi dirinya agar tidak tertimbun dari kotoran, serpihan organisme kecil, pasir, dan lumpur. Penyokong tubuhnya tersusun dari lembaran kapur atau osikula. Mereka bergerak dengan menggunakan sistem vaskular air dan bergantung kepada kaki-kaki tabungnya yang terletak di bagian ventral lengan bintang laut yang berfungsi untuk pergerakan dan membantu makan. Struktur selanjutnya adalah saluran batu yang menuju ke bawah dan berhubungan dengan saluran cincin yang melingkari daerah mulut. Di dalamnya terdapat 9 tonjolan yang disebut badan Tiedemann dan merupakan tempat berkembangnya sel amebosit dalam sistem vaskular ini. Pada tiap lengan dari saluran radial, terdapat saluran pendek yang disebut saluran lateral, dan ini membentuk kaki ambulakral dan ampula. Sekarang, sistem organ Asteroidea. Pertama, ada sistem pencernaan makanannya.
Saluran pencernaan dimulai dari mulut yang berhubungan dengan kerongkongan yang sangat pendek dan bersambungan dengan lambung. Lambungnya itu terdiri di atas dua bagian. Bagian muka, kardiak, berukuran lebih besar daripada bagian belakangnya, atau pilorus. Dalam proses pencernaan lambung, mengeluarkan ekskresi mukosa. Dari pilorus muncul saluran ke masing-masing dengan lengannya bercabang-cabang menjadi dua, disebut caeca hepatis. Di sini dilakukan sekresi enzim untuk mencerna tubuh lunak moluska mangsanya, yang juga dapat berupa sampah, ikan kecil, siput, dan kerang. Jika bahan makanan tidak dapat dicerna olehnya, maka akan langsung dikeluarkan oleh mulut. Yang kedua, sistem ekskresi. Ekskresi dilakukan oleh sel-sel ameboid yang terdapat dalam cairan selom. Zat sisa ini dibawa keluar melalui dinding derma branchialis dan mengekskresikan cairan kecoklatan. Yang ketiga, ada sistem pernafasan. Respirasi terjadi dalam branchia dermalis, yaitu kantung berbulu halus yang dilengkapi oleh silia. Organ ini terletak pada semua lengan papula bagian kulit yang mendorong cairan ke dalam tubuh dan ke dalam brankianya. Dan ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalamnya. Yang keempat adalah sistem saraf. Sistem saraf berupa batang saraf radial yang terdapat di setiap lengan dan letaknya ada di atas ambulakral yang akhirnya bertemu dengan cincin saraf oralis yang melingkari mulutnya. Pada setiap batang saraf radial terdapat titik mata yang sangat peka terhadap sinar dan branchia dermalis yang juga terdapatnya alat sensori. Yang kelima adalah sistem reproduksi. Alat reproduksi bintang laut bercabang-cabang dan terletak di setiap lengan alat reproduksi betina yang menghasilkan banyak telur, sedangkan individu jantan menghasilkan spermatozoa. Fertilisasi ini terjadi di air dan menghasilkan larva bipinaria, dan sedangkan pada reproduksi aseksualnya ia mengalami fragmentasi. Dalam kehidupannya, bintang laut memiliki gejala autotomi karena memiliki daya regenerasi besar. Sebagai contoh, jika sebuah tangan terluka, maka biasanya akan dilepaskan dan akan segera membentuk kembali bagian tubuhnya yang hilang, sehingga utuh kembali. Lalu beberapa spesies dari kelas Asteroidea ialah: pertama, Astropecten irregularis, Cross-eater paposus, Acantha serplansi, dan Lynchia levigatus. Oviuroidea, atau yang disebut juga sebagai bintang ular. Ia hidup di laut yang dangkal, juga hingga laut yang dalam. Hewan ini aktif pada malam hari atau ia juga nokturnal. Makanannya berupa udang-udangan, moluska, sampah-sampah, dan sisa organisme lain. Sekarang, struktur tubuhnya. Tubuhnya berbentuk bola cakram kecil dengan 5 lengan bulat panjang. Pada bagian lateral berduri, sedangkan bagian dorsal dan ventralnya tidak berduri. Terdiri atas ruas-ruas yang sama masing-masing terdapat osikula silindris. Masing-masing ruasnya itu panjang dan fleksibel, dan organnya terdapat pada lengannya tersebut. Hewan ini memiliki rongga tubuh yang kecil, dan permukaan mulutnya terdapat madreporid. Kaki ambulakralnya berupa tentakel yang dilengkapi alat isap dan alat-alat sensoris yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam mulut dan untuk bergerak juga. Lalu, sistem organnya. Pertama, ada sistem pernafasannya. Sistem pernafasan bintang ular dilakukan oleh 5 pasang kantong kecil yang ada di sekitar mulutnya dan berhubungan dengan saluran alat reproduksi. Yang kedua adalah sistem pencernaan makanannya. Alat pencernaannya terdapat dalam bola cakram yang dimulai dari mulut dan terletak di pusat tubuhnya. Makanan dipegang dengan satu atau lebih lengannya, kemudian dihentakkan, dan dengan bantuan tentakel dimasukkannya ke dalam mulut. Sesudah dicerna, bahan-bahan yang tidak tercerna langsung dibuang keluar melalui mulut. Yang terakhir adalah sistem reproduksinya. Hewan ini bersifat diesis, yaitu hewan ini melepaskan sel kelamin ke air dan menghasilkan pembuahan yang akan tumbuh menjadi larva mikroskopis yang lengannya bersilia, disebut Pluteus.
Pluteus ini mengalami metamorfosis yang bentuknya seperti bintang laut dan akhirnya berubah menjadi bintang ular. Lalu contoh dari spesies tersebut ialah Ophiotrix sp dan Micro Brittle Starfish. Echinoidea. Echinoidea atau yang biasa disebut juga landak laut atau bulu babi yang memiliki bentuk bulat juga memiliki duri-duri yang dapat digerakkan sendiri. Mereka biasanya hidup di daerah pantai, di atas batu karang, dasar laut, dalam lumpur, sumur-sumur daerah pantai, juga hidup di muara sungai dengan membenamkan dirinya di tanah liat atau di bawah batu karang. Echinoidea memiliki beberapa jenis yang dapat mengerami telurnya atau merawatnya sendiri hingga menetas menjadi larva. Echinoidea ini juga memiliki daya regenerasi yang tinggi, yaitu jika ada bagian tubuh rusak, akan segera diperbaiki seperti bintang laut. Echinoidea sendiri memiliki beberapa bentuk. Contohnya seperti bentuk bola, bentuk oval, dan bentuk seperti uang logam atau yang biasa disebut juga dengan dolar pasir. Struktur tubuh Echinoidea. Pada cangkangnya terdapat tonjolan yang biasa disebut dengan tuberkulum yang merupakan tempat persendian duri-duri. Duri-duri ini terbentuk dari kristal kalsium karbonat yang melebar dan berhubungan dengan tuberkulum. Juga pada pangkal duri tersebut terikat otot sehingga duri ini dapat digerakkan. Dan di antara duri-duri ini terdapat pedicelaria yang berfungsi untuk menangkap makanan dan membersihkan tubuh. Dalam strukturnya, madreporid terdapat di daerah aboral sedangkan saluran cincin yang melingkari kerongkongan dan saluran radial berada di dalam cangkang yang berhubungan dengan kaki ambulakral. Sistem organ. Yang pertama ada sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan Echinoidea berupa saluran panjang dan melingkar dalam cangkangnya. Saluran ini dimulai dari mulut, terletak pada daerah oral, kemudian kerongkongan memiliki saluran sifon dan bersila. Saluran pencernaan dikelilingi oleh 5 rangka samping yang ada di dalam cangkangnya, terkenal juga sebagai lentera Aristoteles. Lentera Aristoteles adalah lambung yang diperluas oleh kantong-kantong yang berakhir di rektum. Beberapa Echinoidea memiliki mulut dan anus di bagian pinggir tubuhnya, tetapi ada pula juga yang mulutnya terletak di tengah. Yang kedua yaitu sistem saraf. Sistem sarafnya berupa cincin yang melingkari mulut dan selanjutnya bercabang ke saraf radial. Selanjutnya, sistem pernafasan. Pernafasannya dilakukan oleh 10 insang yang menjorok dari membran peritoneum. Yang terakhir ialah sistem reproduksi. Echinoidea memiliki 4-5 gonad yang terletak di daerah permukaan aboral. Dari gonad, terdapat saluran ke lubang genital, dan sesudah itu terjadi fertilisasi di air. Maka, hasil fertilisasi akan tumbuh dan menjadi larva. Beberapa contoh spesies dari Echinoidea ialah Arabachia punctulata, Trypneustes sp, Eucidaris tribuloides, dan yang terakhir ialah Colobocentrotus atratus. Holoturoidea. Holoturoidea atau timun laut hidup di dasar laut dengan cara bersembunyi di lumpur pasir. Jika diganggu, hewan ini akan mengerut karena gerakan kontraksi. Tubuh Holoturoidea tidak berduri dan memiliki banyak endoskeleton. Tubuhnya ini berbentuk bulat, memanjang, dan tertutupi oleh kulit yang berkutikula dan tidak bersilia. Struktur tubuh Holoturoidea. Struktur di bawah kulitnya terdapat dermis yang mengandung osikula, selapis otot melingkar, dan 5 otot ganda yang memanjang. Dengan adanya otot ini, timun laut dapat bergerak memanjang dan memendek seperti cacing. Pada bagian mulutnya terdapat 10-30 tentakel yang identik dengan kaki buluh, tetapi dapat dijulurkan dan ditarik kembali. Beberapa jenis hewan ini mempunyai kaki ambulakral yang dapat berkontraksi dan berfungsi sebagai alat respirasi. Beberapa jenis timun laut memiliki alat pertahanan tubuh berupa pembuluh lunak seperti zat berwarna putih yang menempel pada kloaka. Bulu-bulu ini terkenal sebagai alat kuverian yang dikeluarkan jika ada musuh mengganggu. Sistem organ Holoturoidea. Yang pertama ialah sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan, Holoturoidea memiliki alat pernafasan berupa saluran bercabang-cabang seperti pohon, yang sebenarnya merupakan perosan kloaka ke dalam selom. Saluran ini juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Selanjutnya ialah sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanannya bulat dan panjang dengan posisi merentang di atas rongga tubuhnya dalam selom. Kerongkongannya pendek dan merupakan sambungan dari mulut ke lambung. Dari lambungnya, saluran pencernaan selanjutnya adalah usus panjang yang berhubungan dengan kloaka dan berakhir dengan sebuah anus di daerah posterior. Yang terakhir ialah sistem reproduksi. Sistem reproduksi Holoturoidea pada umumnya terpisah, tetapi ada beberapa jenis yang hermaprodit. Holoturoidea memiliki gonad yang berbentuk seperti sikat dengan saluran penghubung yang terbuka di daerah tentakel.
Sel telur dan sperma dikeluarkan ke air laut dan terjadi fertilisasi di luar. Lalu, zigot tumbuh menjadi larva auricularia. Tetapi, ada juga beberapa jenis hewan dapat menyimpan telur yang telah dibuahi di dalam tubuhnya. Contoh spesies Holoturoidea adalah Holoturia atra atau yang biasa kita sebut dengan teripang hitam, Cucumaria miniata, Tionespe, Holotuaria scabra atau yang biasa kita sebut juga teripang putih. Crinoidea atau yang disebut lili laut biasanya hidup di dalam kedalaman kurang lebih sekitar 3.648 meter. Crinoidea hidupnya dengan cara menempel di dasar laut, di barisan koral atau membentuk taman laut. Bentuk tubuhnya dapat menyerupai bunga lili, bunga bakung, atau bulu burung, dan tubuhnya tersusun dari lempeng kapur dan berbentuk cangkir atau kaliks. Struktur tubuh Crinoidea. Dari lempengan kapur ini tersembul 5 lengan lentur, pada bagian tentakel pendek, dan masing-masing memiliki pinula sehingga bentuknya seperti bulu burung. Beberapa jenis lili laut memiliki tangkai sebagai alat perekat sehingga bentuknya seperti sebuah pohon yang terdiri atas batang dan akar. Tetapi ada juga yang tidak memiliki seperti bulu bintang, atau yang biasa disebut dengan Antedontanella. Bulu bintang ini tidak bertangkai, tetapi memiliki sirus untuk memegang suatu objek. Pada mulut dan anus hewan ini terletak bersebelahan, yaitu mulutnya di daerah oral, sedangkan anus di daerah aboral berbentuk kerucut. Lekukan ambulakral di laut di bagian oral ditandai dengan garis bersilia yang berisi tentakel seperti kaki bulu dan tidak memiliki madreporid. Sistem organ Crinoidea. Yang pertama ialah sistem saraf. Pada sistem sarafnya terletak di aboral. Pusat saraf berbentuk cincin yang bercabang ke lengannya. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Pada sistem reproduksinya dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual yaitu dengan regenerasi bagian tubuh, sedangkan reproduksi seksualnya dengan fertilisasi eksternal atau diesis. Beberapa di antara spesies ini melepaskan telur ke air, tetapi ada juga yang menahannya hingga menetas di pinula. Hasil pembuahan tubuh menjadi larva muda yang belum mempunyai mulut. Setelah beberapa hari, larva akan melepas dari pinula dan menempel di dasar laut, lalu mengalami pertumbuhan menjadi kaliks dan lengan. Dan dengan daya regenerasi yang tinggi, jika kaliks hilang, maka akan segera diperbaharui. Contoh dari spesies Crinoidea yaitu Antedon petasus, Mentacrinus, Toxicomanthus beneti, dan Dropiometra carinata. Peran Echinodermata, yaitu pertama, sebagai makanan. Di beberapa negara, Echinodermata menjadi makanan yang sangat lezat, yaitu sekitar 50.000 ton landak laut ditangkap untuk dimakan. Yang kedua, yaitu untuk peran dalam ekologis. Echinodermata juga memiliki peran penting dalam rantai makanan laut. Echinodermata merupakan makanan pokok beberapa hewan-hewan laut. Contohnya, Echinodermata memakan rumput laut dan menjaga pertumbuhannya, karena rumput laut yang berlebih bisa merusak seluruh terumbu karang. Yang ketiga, peran dalam pertanian. Cangkang Echinodermata digunakan oleh petani-petani sebagai zat kapur di dalam tanah. Tanah yang kurang memiliki zat kapur dapat ditambahkan cangkang-cangkang ini yang sudah dihaluskan, sehingga tanaman-tanaman tidak bisa mengambil lebih banyak nutrisi dan menjadi lebih subur. Yang keempat, yaitu sebagai obat dan model dalam penelitian. Menurut hasil ilmiah, Echinodermata dapat digunakan sebagai obat yang cukup ampuh. Contohnya, beberapa racun yang terkandung dalam teripang mampu memperlambat laju pertumbuhan sel tumor. Sekian video pembelajaran Echinodermata yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.